Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah berikan kepada kita, atas kemudahan yang Allah berikan, atas hidayah yang Allah berikan, atas hati-hati yang Allah kumpulkan pada malam hari ini di malam 27 Ramadan, di mana malam 27 Ramadan merupakan salah satu malam ganjil yang sangat besar sekali kemungkinan malam Lailatul Qadar terjadi padanya. Mengambil tafsir ataupun penjelasan dari para ulama bahwasanya ketika mereka menghitung kalimat di dalam surat Al-Qadar dan sampai pada ayat yang berbunyi salamun hiya. Hiya itu dikatakan merupakan kalimat yang nomor 27. Kalimat yang ke-27 dari awal surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Para ulama kita subhanallah, mereka bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, di dalam mencari tahu, di dalam meneliti, di dalam menelaah, sehingga berbagai macam tafsiran mereka sampaikan, berbagai riwayat mereka sampaikan, berbagai penjelasan mereka sampaikan, berbagai perhitungan mereka sampaikan, dan sampai ada sebagian yang menggunakan rumusan tergantung hari pertama bulan Ramadan hari apa, maka pada hari sekian malam Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadar. Ada juga yang menghitungnya dari hitungan ayat, hitungan surat, bahkan ada yang menghitungnya daripada hitungan huruf. Sehingga termasuk yang menghitung daripada hitungan kalimat dalam surat. Kalimah adalah kata. Dalam bahasa Arab, satu kalimah wahidah, maknanya satu kata. Satu kata nomor 27 itu ada pada kalimat salamun, pada hiya. Ada kalimat hiya. Dan hiya itu dihitungan yang nomor 27, maka para ulama tersebut memberikan keputusan bahwa besar sekali kemungkinan malam Lailatul Qadar ada jatuh pada malam 27. Namun akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kullu lailah min Ramadan hiya Lailatul Qadar. Setiap malam di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar yang paling hakiki, yang paling benar adalah ketika kamu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anna Lailatul Qadar al-haqiqiyah fi ayyakuna laka qadrun indallah. Malam Lailatul Qadar yang hakiki, yang sebenarnya adalah ketika engkau punya qadar, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam apapun ketika kamu bernilai di mata Allah, ketika kamu mendapatkan pandangan Allah, ketika Allah ridha kepadamu, maka tidak ada lagi arti malam 21, 23, 25, 27, 29, tidak ada arti lagi. Karena tujuan utamanya, hadiah utamanya, usaha kita setiap malam bulan Ramadan untuk bermunajat, berdoa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita berusaha mendekat, tujuan utamanya adalah ridha Allah, nadrah minallah, qadar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja tujuan utamanya. Ketika kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Lailatul Qadar untukmu. Ketika itulah Lailatul Qadar untuk, karena kalau kamu sudah punya nilai di sisi Allah, tiada lagi arti nilai-nilai yang diberikan oleh manusia, tiada lagi arti daripada segala standar yang diletakkan dalam kehidupan manusia, standar-standar kehidupan, tidak ada lagi nilainya. Karena pada hakikatnya nilai yang paling bernilai untuk kita adalah
ketika kita punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah punya nilai di sisi Allah, kalau kamu berharga di sisi Allah, apalah artinya dunia seisinya? Idza wajadtallah wajadta kulli syai' wa idza faqadtallah faqadta kulli syai'. Kalau kamu mendapatkan Allah, ridha Allah, pandangan Allah, kasih sayang Allah, pembelaan dari Allah, pertolongan dari Allah, maka kamu telah mendapatkan segala sesuatu. Dunia seisinya nggak ada nilainya. Namun kalau kamu telah kehilangan Allah, Allah bukan pembelamu, Allah bukan penolongmu, Allah membiarkanmu, Allah mencampakkanmu, Allah mengabaikanmu, Allah membelakangimu, Allah marah padamu. Wal'iyadzubillah. Maka apalagi yang kita miliki, karena pada hakikatnya segala sesuatu di tangan Allah. Pada hakikatnya Allah yang mengendalikan segala sesuatu, yang memberi, yang menghalang, yang mengharapkan sesuatu dari kita, yang menjadikan sesuatu terjadi dan tidak terjadi adalah Allah. Maka idza faqadtallah faqadta kulli syai'. Kalau kamu kehilangan Allah, maka kamu kehilangan segala sesuatu. Maka usaha kita dengan membaca Al-Qur'an, dengan kita berzikir, dengan kita meniatkan niat-niat salihah, dengan kita menghadirkan hati, dengan kita berusaha mengkhusyukkan hati kita, mengkonsentrasikan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah, mengabaikan segala gangguan distraksi yang ada datang kepada kita, baik melalui HP kita, baik melalui teman-teman kita sekeliling kita, kita abaikan, kita tutup semua pintu dan kita berusaha hadapkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tujuan utamanya adalah Allahumma, agar Allah mandang kepada kita, ridha kepada kita dan memberi kita karunia-karunia-Nya yang besar untuk kita. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwati fil alhamdulillah. Maka alhamdulillah, sekali lagi berulang kali kita akan baca alhamdulillah, alhamdulillah. Atas taufik dari Allah, kita berkumpul, diberi taufik untuk membaca Al-Quran, diberi taufik untuk menghatamkannya bersama, diberi taufik untuk membaca doanya bersama, doa yang dituliskan oleh Imam Ali Zainal Abidin, agar kita baca bersama-sama, diberi taufik untuk dapat mendengarkan doa-doanya orang saleh. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah ijabah. Kita tidak pandai berdoa, tapi kita baca doanya orang-orang saleh. Hati kita mungkin tidak tersambung kepada Allah, tapi kita baca doa-doa orang-orang yang hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa, mudah-mudahan dengan kita membaca doa-doa mereka, Allah ijabah doa-doa kita, Allah berikan kepada kita apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Udah terasa khawatifillah kita sampai ke penghujung. Bisa berapa hari lagi? Ini kita malam 27, besok malam 28, lanjutannya malam 29. Wallahu alam nanti kita lebarannya hari Jumat atau hari Sabtu. Tapi kebanyakan orang pada bilang hari Sabtu, tapi saya berharap hari Jumat. Ini gimana? Namun ala kulli hal, hari Jumat ataupun hari Sabtu, yang penting mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Dan para salihin ketika memasuki 10 malam terakhir ini, mereka bersedih, mereka menangis, dan itu menunjukkan keimanan mereka. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, beliau bersabda, "Tajidul mu'min mujtahidan fima yutiq, mutalahifan ala ma la yutiq." Orang beriman, daripada tanda-tanda yang jelas sebagai tanda keimanan dirinya adalah mujtahidan fima yutiq, bersungguh-sungguh, berusaha fima yutiq, dalam apa yang dia mampu. Dia mampu bangun, dia mampu bangun. Dia mampu membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dia mampu berzikir, dia berzikir. Dia bisa berkhidmat, dia akan berkhidmat. Dia punya harta, dia bisa memberi, dia memberi. Fima la yutiq. Dia berusaha mengerahkan semua tenaga, harta, waktu, fikrah yang dia miliki untuk beribadah, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tajidul mu'min mujtahidan fima yutiq. Kemudian itu salah satu tanda iman. Jadi nggak ada istilahnya mager, nggak ada istilahnya ikut takdir aja. Orang kita kan katanya ada sebagian orang kita itu sudah ditakdirkan nanti tempatnya di mana kan. Allah sudah menuliskan takdir kita jauh sebelum kita dilahirkan. Betul. Bahkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam sebuah hadis, Sallu ala Nabi Muhammad, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu fil jannah wa maq'adahu fin nar." Tidaklah setiap orang dari kalian melainkan qad kutiba, telah ditulis, telah dicatat maq'adahu, tempat duduknya, tempat tinggalnya, tempat kembalinya, baik di surga atau di neraka. Kemudian Allah jadikan kita min ahli jannah. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita, jauhkan kita sejauh-jauhnya daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka para sahabat bertanya, seperti mana kita wajarnya secara logika kita kan bertanya, ya Rasulullah, kata para sahabat, afala nattakil ala kitabina wa nada'al amal. Kalau gitu kita berserah aja deh. Kita berserah aja terhadap apa yang telah Allah tuliskan untuk kita, terhadap apa yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah catatkan untuk kita. Mana da'al amal, dan gak usah beramal. Ngapain kita beramal kalau pada akhirnya yang terjadi pada kita adalah apa yang Allah catatkan, yang terjadi pada kita adalah apa yang Allah takdirkan. Mungkin kita berpikir seperti itu, seperti mana para sahabat juga berpikir seperti itu. Maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lah, enggak, bukan begitu konsep berpikirnya. Justru kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu, beramallah, beramallah, berusahalah, cobalah, paksalah dirimu, lakukan yang terbaik yang kamu mampu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang, katanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan untuk melakukan apa yang menjadi takdirnya. Dia dimudahkan, dikasih kemampuan, kemudahan, segala bentuk, baik itu hidayah, baik itu lingkungan, baik itu privilege, baik itu uh, uh, insight yang mungkin dia dapatkan dari bacaan, dari apa yang dia dengar, atau teman-teman, atau guru, atau orang tua. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan apa yang jadi takdirnya. Katanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tercatat sebagai ahlul jannah, mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli sa'adah, fayuyassarun li'amali ahli sa'adah. Mereka akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan orang-orang yang bahagia. Wa amma ahlus syagawah, adapun ahlus syagawah yang celaka, wal'iyadzubillah, fayuyassarun, mereka dimudahkan li'amali ahli syakawah, untuk mengerjakan, beramal dengan amalan orang-orang yang celaka, wal'iyadzubillah. Maka di sini katanya hadis yang sebelumnya tadi kita baca, tajidul mu'min mujtahidan fima yutiq. Seorang mukmin itu tandanya apa? Bersungguh-sungguh, berusaha, mencoba segala sesuatu yang dia bisa. Untuk apa? Untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang dia punya. Dan tanda iman, tanda keimanan yang ada pada dirinya yang kedua adalah mutalahhifan ala ma la yutiq. Mutalahhifan artinya mutahassiran, merasa rugi, merasa sedih, merasa menyesal, merasa hatinya kosong, hampa terhadap apa yang tidak dia mampu. Apa yang tidak dia mampu. Ketika dia ingin bersedekah, ingin sekali membantu orang, contohnya, namun dia tidak memiliki harta yang bisa dia berikan, bantuan yang bisa dia berikan, maka lalu dia bersedih sekali, seandainya aku bisa, seandainya aku punya, pasti aku bantu. Atau juga ketika dia ingin sekali beribadah, tapi ternyata dia dalam kondisi sakit, dalam kondisi, atau sebagian daripada contoh sekarang di antara para wanita kita ada yang sedang uh, hamil, ada yang sedang menyusui, ada yang sedang bekerja, harus bekerja di waktu malam, ada yang dengan berbagai keadaan, kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk etikaf di masjid contohnya, atau untuk membaca Al-Quran berjus-jus seperti yang Allah berikan taufik kepada antuna semua, atau juga untuk menghatamkan Al-Quran, atau untuk sholat sekian rakaat di waktu malam, untuk melakukan berbagai amal-amal soleh yang hendaknya dilakukan di malam-malam yang mulia ini, tapi dia ternyata tidak mampu. Tapi dia mutahassiran, mutalahhifan, ngerasa sedih, ngerasa hasrah, ngerasa rugi, ngerasa berat hatinya, maka ala ma la yutiq, terhadap apa yang tidak mampu dia lakukan. Namun
itu menunjukkan keimanan ada di dalam hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala pada orang tersebut. Satu, tetap Allah catatkan baginya amal yang tidak bisa dia lakukan karena dia sudah berniat dan dia bilang kalau aku bisa nih aku kerjakan, dan Allah mencatat setiap niat tersebut dengan catatan pahala dari amal tersebut. Dan yang kedua, bahkan dengan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala, Allah catatkan juga tawabut tahassur, pahala merasa rugi, pahala merasa sedih. Subhanallah. Makanya yang menjadi kesedihannya para solihin ketika mereka hendak berpisah pada bulan Ramadan sampai mereka bikin uh, apa ini bait-bait syair yang begitu menggugah jiwa. Mereka membaca ini bukan pakai rebana, bukan dengan ketawa ketiwi, bukan dengan hati riang, enggak. Mereka baca ini tuh dengan air mata mengalir, dengan emosi yang begitu memuncah di dalam dada, dengan sesak di dalam dada mereka. Muwadda' muwadda' ya Ramadan wa nastaudi'ullah syahras siyam. Selamat tinggal ya Ramadan. Kami serahkan kepada Allah bulan puasa. Salatun minallah wa azka salam ala al-Mustafa Ahmad syafi'il anam. Salamun salamun kamiskil khitam ala syahri Ramadan syahri siyam. Salamun alaika syarahta sudur wa nala bika saimun al-marab. Disebutin kebaikan-kebaikan Ramadan. Bulan yang melapangkan dada, bulan yang para orang-orang yang berpuasa dapetin apa-apa yang mereka minta dari Allah, bulan yang dilipat gandakan pahala, bulan yang Allah mengisi wadah-wadah secara, maksudnya wadah-wadah yang kita perlukan dari Allah, Allah isi dengan penuh secara berterusan. Bulan yang Allah tambah kebaikanmu lebih banyak, yang membuat kita diangkat derajatnya. Disebutin kebaikan-kebaikannya untuk nambah apa? Nambah hasrah. Nambah, ya Allah, bulan yang sebegini baiknya, bulan yang sebegitu banyak pahalanya, bulan yang sedemikian banyak rahmatnya, bulan yang sedemikian banyak ampunan Allah berikan, bulan yang sedemikian banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Udah mau pergi, udah nggak ada lagi tuh salat dilipat gandakan jadi 70 fardu, nggak ada lagi salat sunnah pahalanya seperti salat fardu, kayak gitu rasanya. Jadi mereka itu subhanallah nggak ada lagi, kita kalau ngasih bahkan cuma sekedar segigitan kurma, seteguk air aja udah dapat pahala puasa orang itu seharian. Gak ada lagi ceritanya sepanjang siang, sepanjang malam doa-doa kita mustajab. Bakal balik lagi kayak biasa, kayak normal. Ya Allah, sedihnya. Seperti itu rasanya. Sampai mereka tuh sesak dadanya membaca bait-bait ini sambil menangis. Dan itu merupakan tanda iman. Apa katanya baginda Nabi? Mutalahifan, mutahassiran, ala ma la yutiq. Seandainya bisa gitu ya, katanya mereka tuh pengennya tuh sepanjang tahun tuh Ramadan terus gitu. Seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi, lau alima al-mu'min ma fi Ramadan, kalau seandainya orang beriman itu ngerti, tahu apa yang Allah siapkan, apa yang Allah sediakan, apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, pasti dia akan berharap, pengen, berandai-andai Ramadan itu selama-lamanya, sepanjang tahun, nggak cuma sebulan itu. Ini udah nggak kerasa ini. Beda udah, nggak ada lagi kita ketika hari-hari sekarang ini puasa dengan riang, dengan ringan. Berbeda nanti setelah Ramadan. Lihatin aja pas masuk bulan Syawal. Mau puasa puasa 6. Kalau bukan karena taufik hidayah dari Allah itu bisa ketunda, tunda, tunda. Entah ketunda karena acara silaturahim, entah ketunda macam-macam. Ketunda, ketunda, ketunda mulu. Karena apa? Karena udah beda, hawanya itu udah beda, lingkungannya tuh udah beda, suasananya tuh udah beda gitu, rasanya tuh udah beda. Dan itu hanya Allah khususkan rasa-rasa yang istimewa ini ada di bulan Ramadan. Maka sepantasnya kalau kita menangis, sepantasnya kalau kita bersedih ketika hendak melepaskan Ramadan yang sangat bernilai berharga tersebut untuk pergi. Harap-harapnya sebelum pergi bulan Ramadan kita telah meraih bagian yang banyak, bagian yang banyak daripada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala.
Sambil-sambil kita terus terus memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana katanya di sini ya Rabbi bil Mustafa alaihi salatuka thumma salam. Ya Allah yang Maha Pengasih dengan kemuliaan Nabimu yang terpilih, yang mudah-mudahan salawat engkau dan salammu selalu tercurah ke atasnya. Tafaddal alaina bi jabril musab fa inna mugirruna bil ijtiram. Ya Allah, bersikap dermawanlah kepada kami. Tambahkanlah karuniamu kepada kami dengan menutupi segala cacat dan kekurangan lubang-lubang yang ada pada kami. Fa inna muqirruna bil ijtiram. Sesungguhnya kami mengaku ya Allah atas segala dosa-dosa yang ada pada diri kami. Apa dosa-dosa kami yang kami akui apa? Nusatul ma'ad, khilalur rasyad. Kami ini lupa. Kami ini lupa sama akhirat. Nusatul ma'ad. Lupa sama akhirat. Khilalur rasyad. Sedikit sekali mau ngambil petunjuk. Hiqarul ibad. Kami ini hamba-hamba yang hina ya Allah. Abidul hutam. Hamba-hambanya dunia. Hamba-hambanya dunia. Asarat dunub. Tawanan-tawanannya dosa. Kathirul uyub. Banyak aib-aibnya. Qusatul qulub. Hatinya keras-keras. Ru'atut ta'am. Ya kayak hewan-hewan ternak yang kerjaannya pengen makan aja. Waliyadzubillah. Itu kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi yang kita akui? Wa a'maluna zalalun kulluha. Amal-amal kami tuh nggak ada nilainya ya Allah. Semuanya nggak ada nilainya. Walaysa lana ghairu fadlik dimam. Dan kami nggak punya apa-apa selain karuniamu yang kami jadikan pegangan. Makanya para salihin mengulang-ulang Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas daripada segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sebanyak apapun dosa-dosa kami, ampunanmu lebih luas. Wa rahmatuka dan rahmatmu, karuniamu, pemberianmu, belas kasihmu, arja, lebih kami harapkan, lebih kami andalkan, min a'malina daripada amal-amal kami. Nah, dengan segala kekurangan, kecacatan, dosa-dosa yang kita miliki, kita tetap memiliki harapan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia menerima, bahwa Dia memandang, bahwa Dia berbelas kasih kepada kita. Namun di saat yang sama juga kita tidak berserah, berpasrah, terserah deh gimana takdir, enggak, kita tetap berusaha bersungguh-sungguh untuk terus mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli istiqamah. Allah jadikan kita yang min ahli man istajaba lahum da'watuhum, yang Allah kabulkan ijabah doa-doa mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang telah Allah berikan ampunan, yang telah Allah limpahi dengan rahmat, yang telah Allah bebaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal, anak keturunan kita, pasangan-pasangan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua, menerima kita semua, dan mudah-mudahan kamu semua yang berhadir dan juga orang-orang yang kita sayangi semua daripada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Terima kasih banyak kepada seluruh akhwat yang berhadir pada malam hari ini dan yang juga mengambil ajiza. Kita tinggal satu malam aja lagi. Mudah-mudahan bisa di satu malam yang terakhir di malam 29 nanti menjadi 5 khataman insya Allah atau lebih. Setelah itu kita akan bertemu di Ramadan yang akan datang. Yang mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Untuk malam Amin. ini dianjurkan untuk membaca amalan, mengumpulkan segala jenis amal soleh. Kalau kita tidak bisa menghidupkannya sepanjang malam, kita bisa baca dengan beberapa ayat yang pahalanya besar. Beberapa ayat yang pahalanya besar. Contoh seperti ayat kursi. Seperti ayat kursi. Karena dalam hadis disebutkan bahwa afdal ayat fil Quran, sebaik-baik ayat dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca akhir surat Al-Baqarah yang amanah Rasul itu. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membacanya di waktu malam, kafatah, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi dalam segi apa-apa yang dia mau, hajat-hajat dia. Kemudian juga dianjurkan membaca contoh surat Al-Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena surat Al-Zilzalah itu ta'dil nisfal Quran, menyamai separuh Al-Quran. Dan juga surat Al-Kafirun. Karena surat Al-Kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Dan tentu saja yang sangat terkenal di tengah-tengah kita surat Al-Ikhlas yang menyamai sepertiga Al-Quran. Ini surat-surat yang punya nilai tinggi, yang pahalanya besar. Kalau bisa kita baca juga di malam-malam seperti ini, harap-harapnya kalau pas bertepatan malam Lailatul Qadar dilipat gandakan pahalanya. Kemudian juga baca surat Yasin. Baca surat Yasin. Tentu saja memperbanyak istighfar, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, tahlil, juga salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa dengan doa-doa yang kamu ingin baca, baik doa untuk diri, baik doa untuk orang tua, baik orang-orang yang telah wafat di antara kita, dan sunahkan juga untuk bersedekah. Apa yang bisa kita sedekahkan pada malam hari ini, kalau usahakan ada sedekah dan menjaga anggota badannya dari maksiat. Disebutkan juga siapa yang membaca la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali, itu pahalanya seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua, kamu semua yang berhadir daripada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang merasa bahagia nanti ketika bertemu Allah, ketika mendapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala salah khilaf wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup tulis pada malam hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.